Saya ingin pakai kesempatan juga menyampaikan selamat tahun baru sekali lagi kepada Bapak Ibu semua. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera Tuhan boleh menopang kehidupan kita bersama untuk melalui tahun yang Tuhan percayakan ini bersama Tuhan. Kiranya di tahun yang baru ini kita juga boleh belajar lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Juga untuk mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Nah, untuk mewujudkannya, saya memilihkan satu tema sebagai langkah awal yang paling penting, yaitu dengan memohon Tuhan yang mengenal kita itu untuk memeriksa hati kita, membersihkannya dan mengubahkannya. Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengajarkan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Bagaimana kita dapat mengasihi Allah kalau kita tidak terlebih dahulu memiliki kesucian hati? Bagaimana kita bisa melalui tahun ini bersama dengan Allah, melihat Allah, kalau kita tidak terlebih dahulu memohon Tuhan membersihkan hati kita, memeriksa hati kita, menyucikan hati kita. Karena itu saya rindu untuk mengundang kita hari ini membawa hati kita masing-masing kepada Tuhan, supaya Tuhan periksa, bersihkan, dan ubahkan menjadi baru, sehingga kita memasuki tahun yang baru ini dengan hati yang baru. Mari saya undang kita sekali lagi berdoa, memohon pertolongan Tuhan sebelum kita membaca firman-Nya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk tahun yang baru. Tetapi ya Tuhan, kami rindu di tahun yang baru ini kami boleh memiliki hati yang diperbaharui oleh Tuhan sekali lagi. Periksalah ya Tuhan, nyatakanlah kesalahan, kekurangan, kelemahan kami, dan bentuklah hati kami Tuhan, supaya boleh baru seperti yang Kau kehendaki. Bapa, kami rindu tahun ini kami boleh melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan, mengalami Tuhan. Karena itu, berikan kami hati yang suci, supaya kami tahun ini sungguh-sungguh boleh bergaul bersama dengan Tuhan. Berkati waktu di depan kami, tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas, supaya boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi kami sekalian. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, hari ini saya ajak kita untuk belajar dari salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang tercatat dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13, saya akan mengajak kita membaca beberapa bagian, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Nanti kita akan lanjutkan di ayat yang ke-18 sampai 23. Agak panjang, tapi saya akan bacakan supaya kita boleh lebih jelas gambarannya di PA kita pagi ini. Ayat yang pertama, Matius pasal 13. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia, maksudnya Yesus, naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan.
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang telah mendengar, mengerti, dan berbuah di dalam hidupnya. Saudara, para sarjana perjanjian baru sering merumuskan bahwa kita bisa menemukan 5 paket pengajaran Tuhan Yesus dalam Injil Matius, saudara. 5 paket itu disusun sedemikian rupa menjadi salah satu alur struktur dalam Injil Matius. Paket pengajaran yang pertama sangat populer dan banyak sekali dibahas. Saya percaya kita tidak asing. Biasa orang menyebutnya khotbah di bukit, saudara. Matius pasal 5 sampai 7. Nah, sedangkan paket pengajaran yang kelima atau yang terakhir terdapat di dalam Matius 24 sampai 25, tepat sebelum catatan tentang penangkapan dan penyaliban Tuhan Yesus. Bagian ini biasa dikenal dengan sebutan pengajaran di Bukit Zaitun. Nah, di tengah kedua pengajaran tersebut, ada 3 pengajaran lainnya, yaitu di pasal 10, 13, dan 18. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak kita belajar salah satu perumpamaan terkenal yang terdapat dari paket pengajaran Tuhan Yesus dalam Injil Matius yang pas ada di tengah, saudara, yaitu di pasal 13. Ada beberapa perumpamaan sebenarnya di pasal 13 ini. Di ayat 1 sampai 3 tadi yang kita baca, diberitahukan settingnya, saudara. Tuhan Yesus duduk di tepi danau, lalu berkerumunlah orang banyak. Itu sebabnya ia harus naik ke atas perahu, supaya bisa agak lebih jauh dari orang-orang itu, sehingga dia bisa melihat orang banyak itu, lalu mulai mengajar. Nah, saudara, paket ini biasa dikenal dengan sebutan pengajaran tentang rahasia kerajaan surga. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa rahasia kerajaan surga itu hanya dibukakan bagi mereka yang sungguh-sungguh adalah murid yang sejati. Jadi yang bukan murid sejati nggak ngerti, saudara. Sekalipun semua orang bisa mendengarnya, tetapi yang diberi anugerah untuk memahami itu murid yang sejati. Mengapa, saudara? Karena dosa memang telah membutakan hati manusia. Dunia ini telah menyesatkan pikiran manusia. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman, kita mendengar firman yang kita ngerti, saudara. Kita dengar terus kita ngerti. Tapi waktu kita jelaskan kepada orang lain, mengapa ya? Ada orang yang kita sudah ceritain, kita kabarkan Injil, kok nggak ngerti-ngerti? Atau bahkan mungkin menolak kita yang menceritakan itu. Dosa, saudara, memang secara serius telah membutakan hati manusia. Rahasia kerajaan surga itu penting bagi setiap murid Kristus. Karena di dalamnya, saudaraku, dibukakan hal-hal penting yang harus diingat, harus dilakukan oleh setiap murid Kristus, sehingga kehidupannya boleh tegar dalam menjalani berbagai pergumulan, bahkan boleh bergelora untuk menghadapi berbagai tantangan, serta senantiasa dimurnikan agar setia dalam mengiring Tuhan. Itu sebabnya dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya juga rindu mengutip ayat ini di awal khotbah ini, di awal renungan PA kita. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, saudara, hari ini kita belajar perumpamaan pembuka saja dari paket ini. Sebuah perumpamaan yang sangat terkenal, saudara. Bahkan sampai ketiga Injil sinoptik mencatatnya. Matius, Markus, Lukas mencatat bagian ini. Perumpamaan ini adalah sebuah gambaran umum yang banyak ditemui oleh orang-orang pada waktu itu di Palestina.
Bahkan perumpamaan ini juga disertai langsung dengan penjelasan Tuhan Yesus tentang artinya. Sehingga kita harus memperhatikannya supaya sungguh boleh memahami makna dari perumpamaan tersebut. Tuhan Yesus, saudaraku, memulai dengan mengatakan, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Saudara, siapa penabur yang dimaksud? Nah, sebenarnya tadi saya katakan perumpamaan ini dikasih penjelasan sama Tuhan Yesus. Tapi saudara, satu-satunya gambaran dari perumpamaan ini yang tidak dijelaskan oleh Tuhan Yesus adalah siapa penabur itu. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa benih yang ditabur adalah firman. 4 karakteristik tanah yang menerima benih tersebut juga dijelaskan masing-masing. Tetapi siapa penabur itu? Siapakah dia yang menaburkan firman itu? Saudara, di ayat 18 kalau saudara tadi perhatikan, judul perumpamaan ini disebut oleh Tuhan Yesus sebagai perumpamaan penabur. Artinya saudara, figur atau profil penabur ini penting sekali sebenarnya. Perumpamaan ini tidak diberi judul perumpamaan tentang tanah yang baik misalnya. Bahkan perumpamaan ini tidak diberi judul perumpamaan benih yang ditabur. Tetapi dikatakan perumpamaan tentang penabur. Itu sebabnya saya percaya penabur di sini dapat ditafsirkan sebagai tokoh yang penting sekali yang menaburkan firman, yang tidak lain tidak bukan adalah Tuhan itu sendiri. Dalam konteks waktu itu adalah Tuhan Yesus. Dialah sang penabur itu. Dia menaburkan firman-Nya. Dia menaburkan kehendaknya. Saudara, Allah kita bukan Allah yang menyembunyikan kehendaknya. Allah adalah Allah yang menyatakan kehendaknya, menaburkan firman-Nya. Apa tujuan sang penabur itu, saudara? Di akhir perumpamaan, Tuhan Yesus mengatakan, saudara, supaya firman yang ditaburkan itu boleh berbuah. Bahkan berbuah berlipat ganda. Kalau saudara ingat Yohanes pasal 15, sang pemilik kebun anggur itu dikatakan menghendaki kebun anggur itu berbuah banyak. Percayalah saudara, itu kehendak Allah dalam hidup anak-anak Tuhan. Agar berbuah banyak. Tuhan hari ini menaburkan firman. Bukan cuma supaya saudara dan saya itu puas, senang, terpenuhi segala yang kita inginkan. Tetapi dia ingin supaya firman yang ditaburkan itu berbuah banyak, berlipat ganda. Sehingga kita boleh munculkan di dalam bentuk buah-buah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, setelah dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengatakan ada 4 jenis tanah yang menerima benih yang ditaburkan Tuhan. Yang pertama adalah tanah yang digambarkan di pinggir jalan. Sehingga benih yang jatuh di sana bahkan tidak sempat bertumbuh, sudah datang burung yang memakan benih tersebut sampai habis. Yang kedua adalah tanah yang digambarkan berbatu-batu tipis tanahnya. Sehingga benih yang jatuh di sana memang sempat bertumbuh tapi sebentar saja. Lalu kemudian terik matahari menyengatnya sampai kering. Karena benih tersebut memang tidak berakar panjang, tidak berakar dalam. Nah, yang ketiga adalah tanah yang digambarkan banyak semak duri di sana. Sehingga walaupun benih itu bertumbuh, tetapi di dalam pertumbuhannya itu tumbuh pula semak duri yang akhirnya menghimpit benih itu sampai mati. Nah, yang keempat adalah tanah yang digambarkan baik. Inilah satu-satunya tanah yang setelah menerima benih itu, ia menghasilkan apa yang dikehendaki sang penabur. Dari tanah itu dihasilkan buah yang banyak sampai digambarkan berlipat-lipat ganda. Nah, saudara, tentu yang saya maksud hari ini sebagai new heart itu adalah hati seperti tanah yang baik ini. Hati yang dikehendaki Tuhan bagi anak-anaknya, setiap murid yang sejati. Hati saudara dan saya. Pertanyaannya, saudara, adakah saudara dan saya sungguh memiliki hati seperti tanah yang baik itu? Tanah yang menghasilkan seperti yang Tuhan kehendaki.
tanah yang menyenangkan hati sang pemiliknya. Itulah hati yang akan mewujudkan kasih kepada Allah seperti yang Tuhan inginkan. Seperti apakah saudara tanah tersebut? Ya. Nah, sedikitnya pagi ini melalui PA ini saya ingin sharing sama saudara 4 karakteristik penting yang digambarkan dalam perumpamaan ini tentang hati seperti tanah yang baik tersebut. Nah, mari saudara, waktu saya sebut satu-satu karakteristik ini, kita periksa hati kita masing-masing. Apakah hati kita itu punya karakteristik itu, saudara? Jangan kita periksa hati orang lain, saudara. Karena sebenarnya kita memang tidak tahu hati orang lain. Tapi mari kita periksa hati masing-masing. Supaya kita boleh melihat apa kekurangan, apa kelemahan kita. Dan pagi hari ini di akhir khotbah, saya ajak kita membawa hati kita kepada Tuhan. Supaya kelemahan kekurangan itu boleh diubahkan oleh Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama satu persatu 4 karakteristik ini. Nah, saudara, hati seperti tanah yang baik tersebut adalah hati yang menyambut firman dengan kerinduan. Hati yang menyambut firman dengan kerinduan. Saudara, tanah yang baik itu tidak seperti tanah yang ada di pinggir jalan. Tanah yang pertama itu, saudara. Yaitu yang ketika benih itu jatuh di atasnya, bahkan belum sempat bertumbuh, sudah dimakan oleh burung. Tuhan Yesus menjelaskan hati yang seperti tanah di pinggir jalan itu mendengar firman yang ditaburkan tapi nggak ngerti. Masalahnya saudara, banyak orang mendengar firman nggak ngerti tapi nggak nanya juga, bukan? Karena itu tidak heran kalau benih atau firman itu tidak bertumbuh. Dan tidak heran saudaraku kalau dengan mudah si jahat itu merampasnya. Saudara, saya membayangkan pada waktu hari itu Tuhan Yesus mengajar, ada begitu banyak orang yang katanya berbondong-bondong mengikut Yesus, mendengarkan firman-Nya. Sampai-sampai tadi saya katakan Tuhan Yesus itu harus naik ke atas perahu. Karena begitu banyaknya orang yang datang, begitu banyaknya orang yang mendengar Dia. Pertanyaannya, berapa banyak yang mendengar tanpa mengerti, saudara? Jangan-jangan hari ini juga demikian, saudara. Banyak orang Kristen di gereja, banyak orang mengaku percaya Yesus, mendengar firman. Pertanyaannya, berapa yang sungguh-sungguh mendengar dan mengerti? Saudara, tentu hati yang seperti tanah yang baik itu nggak demikian. Hati itu menyambut firman Tuhan dengan kerinduan, hasrat yang besar. Hasrat itu belum tentu menjamin ketika mendengar langsung mengerti memang, ya. Bukan berarti orang yang sangat pengen dengar firman terus langsung mengerti. No, saya kira nggak begitu. Tetapi setidaknya kerinduan itu akan mengobarkan semangat, saudara, untuk mencari tahu sehingga mengerti. Nah, saudara, kita seperti itu enggak? Kita senang dengar firman. Waktu kita dengar, rasa senang itu, semangat itu, membuat kita terdorong. Kalau ada yang kita nggak ngerti, kita pingin cari tahu, saudara. Nah, orang yang seperti demikian mencari tahu, bertanya, menyediakan waktu belajar, berbagi pemahaman dan pengalaman dengan saudara-saudara yang lain, sehingga dia bertumbuh bersama. Saudara, Matius pasal 5 ayat yang ke-6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, kalimat ini menggambarkan selera rohani seorang murid yang sejati. Seperti orang yang lapar dan haus. Seorang murid yang sejati hatinya itu nggak tahan kalau nggak belajar firman. Halangan atau tantangan apapun akan dihadapinya agar rasa lapar dan haus itu bisa dipuaskan. Saudara, hari ini tengah-tengah pandemi COVID-19, banyak pertemuan di gereja memang sudah mulai ada yang muncul, saudara. Tetapi ada banyak masih halangan-halangan, kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, saudara, apakah ada orang-orang yang bahkan dihalangi pun mereka tetap memiliki haus dan lapar yang besar itu, ingin belajar, memakai fasilitas-fasilitas yang ada untuk belajar, saudaraku? Orang seperti itu akan dipuaskan oleh Tuhan.
Saya tadi senang, saudara, Pak Ketua mengatakan bahkan menghitung minggu ya, 52 minggu dikurangi 4 minggu 48. Saya kagum sekali berkumpul di tengah-tengah kita ini. Orang-orang yang saya percaya Bapak Ibu semua adalah orang-orang sibuk. Yang saya percaya juga sudah belajar di gereja masing-masing. Tapi menyempatkan waktu untuk bersekutu bersama, rindu untuk belajar. Saudara, saya kira hati yang seperti ini yang dicari Tuhan di awal tahun ini. Hati yang semangat, saudaraku, merindukan firman. Kita bahkan ingin mencari, menggali, ingin tahu lebih lagi daripada sebelum-sebelumnya. Penghiburan bagi kita, saudaraku, Mazmur pasal 1 ayat yang kedua mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Orang yang seperti ini, yang rindu akan firman, itu dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan layu daunnya sekalipun pandemi, dan yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya sekalipun di tengah COVID. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, bukankah inilah gambaran hati seperti tanah yang baik itu? Hati yang seperti tanah yang baik itu hati yang selalu lapar dan haus akan firman, yang menyambut firman dengan kerinduan. Punyakah kita hati seperti itu, saudara? Yang kedua, saudara, hati yang seperti tanah yang baik itu bukan hanya merindukan firman, tetapi dia juga mengakarkan firman dengan ketaatan. Mengakarkan firman dengan ketaatan. So, tanah yang baik itu tidak seperti tanah yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Yang ketika benih itu jatuh di atasnya, benih itu sempat bertumbuh katanya, tapi tidak berakar. Itu sebabnya ketika matahari terbit dan menyengatnya, yang menjadi layu, kering, akhirnya mati. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan hati yang seperti tanah berbatu-batu itu mendengar firman yang ditaburkan dengan gembira, saudara. Ini adalah orang-orang Kristen yang kalau dengar firman itu happy, gembira, ya. Berbeda dengan sebelumnya. Memang saudara happy. Tetapi sekali lagi benih atau firman itu tidak berakar. Jadi saudara happy saja nggak cukup, saudara. Firman itu rupanya hanya menghibur pikirannya. Hanya menjadi semacam entertainment baginya, saudara. Tapi tidak pernah merasuk ke hatinya. Apalagi sampai kemudian mendorongnya untuk mentaatinya, melakukannya. Saya khawatir banyak orang Kristen hari ini di gereja senang dengar firman, tapi cuma jadi entertainment. Untuk menyenangkan pikirannya, menyenangkan perasaannya, tapi bukan sungguh-sungguh untuk ingin melakukannya. Saudara, saya membayangkan pada waktu itu, pada waktu Tuhan Yesus mengajar, ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus, mendengar firman-Nya. Ada yang senang dengar Tuhan Yesus mengajar. Tapi berapa banyak yang taat melakukannya? That is the question. Tentu hati seperti tanah yang baik itu enggak seperti itu, saudara. Berakar itu artinya mendalam, bukan sekedar mampir. Ada proses meresapi, bergumul, berserah, melakukannya dengan ketaatan. Saudara, firman Tuhan itu seringkali berisi pengajaran bahkan teguran yang mendidik dan mengarahkan murid-murid Kristus. Untuk melakukannya seringkali, saudaraku, bukan hal yang mudah. Tetapi sulit bukan suatu alasan untuk tidak melakukan. Jangan mengatakan firman Tuhan yang ini terlalu sulit, saya nggak perlu. Tetapi justru mendorong kita untuk semakin menyadari kelemahan kita. Aku nggak mungkin melakukannya Tuhan dengan kekuatanku sendiri. Sebaliknya kita didorong untuk semakin berserah kepada Tuhan, supaya kita diberi kekuatan, kesetiaan untuk melakukannya. Saudara, Matius pasal 7 ayat 24 dan sampai 27, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang membangun rumah di atas batu,
Yesus mengatakan itulah orang bijaksana, kata Tuhan Yesus. Mungkin caranya, saudaraku, lebih tidak mudah, lebih sulit membangun di atas batu daripada di atas pasir. Mungkin membangunnya juga lebih lama. Tetapi rumah yang didirikan di atas batu itu tahan terhadap badai, angin besar, dan banjir yang melanda. Tuhan Yesus mengatakan orang yang membangun rumahnya di atas batu ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi mendengarkan firman Tuhan bahkan 48 minggu pun kalau nggak pernah dilakukan, it's useless, saudara. Yakobus 1 ayat 22-25 menegaskan hal ini. Yakobus mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Yakobus menggambarkan orang yang mendengar tapi tidak melakukan seperti orang yang mengamati wajahnya di depan cermin, cuman lihat doang, lalu ia pergi dan melupakannya. Orang yang berbahagia adalah orang yang meneliti firman, melihat cermin itu dengan sungguh-sungguh, lalu memperbaiki diri, melakukannya, mentaati apa yang dikatakan oleh cermin itu tentang dirinya, mengevaluasi dan melakukan perubahan. Saudara, inilah kebahagiaan dari hati yang seperti tanah yang baik itu, yang mengakarkan firman, melakukannya dengan ketaatan, dengan pertolongan Tuhan. Sekali lagi pertanyaannya, punyakah kita hati seperti itu, saudara? Yang ketiga, saudara, hati yang seperti tanah yang baik itu bukan cuma merindukan firman dan mengakarkan firman, tetapi juga menggenggam firman dengan kesungguhan. Menggenggam firman dengan kesungguhan. Saudara, tanah yang baik itu tidak seperti tanah yang bersemak duri, saudara. Dikatakan tanah yang bersemak duri itu ketika benih itu jatuh di atasnya ia tumbuh. Tapi tanah itu bukan hanya membiarkan benih yang tumbuh, tapi juga semak duri, saudara. Tidak heran di tanah itu semak duri terus mengganggu pertumbuhan benih itu. Sehingga akhirnya tanah itu tidak lagi menumbuhkan benih itu, tetapi membiarkannya mati terhimpit oleh semak duri. Tentu saja ini bukan bicara soal, loh kok benihnya kalah sama semak duri. Ini bukan berbicara mana kalah mana menang, saudara. Ini berbicara tentang kesungguhan, keseriusan dalam menggenggam benih yang ditaburkan. Keseriusan itu artinya tidak mendua, tidak membiarkan yang lain yang bukan benih untuk hadir juga di sana sehingga menjadi ancaman. Itu sebabnya ketika orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, saudara, Tuhan tuh berulang kali mengingatkan agar mereka tidak main-main dengan budaya Kanaan yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya Allah memberikan perintah, kasihilah Allahmu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatanmu. Karena menggenggam kebenaran firman itu penting sekali, saudara. Tetapi umat Tuhan sering gagal dan membiarkan hal yang lain justru yang menguasai hatinya. Mereka menduakan Tuhan. Saudara, tentu hati yang seperti tanah yang baik itu nggak seperti demikian. Hati tersebut sangat serius dengan firman yang diterimanya. Nggak main-main. Bukan cuma dengar, bukan cuma melakukan, tapi dia sangat serius. Ya bukan hanya menyambut firman dengan kerinduan, lalu mengakarkan dengan ketaatan, tetapi juga menggenggamnya dengan erat, dengan serius, kesungguhan, tidak menduakannya dengan berbagai hal lain. Matius pasal 6, saudara, ayat 24, Tuhan Yesus menegaskan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Mengabdi kepada dua tuan itu gambaran ketidaksetiaan. Gambaran ketidakseriusan dalam relasi. Itulah bahaya besar bagi setiap orang yang tidak dengan sungguh menggenggam firman. Saudara, Mazmur nomor 19 ayat 9 sampai 11 mengatakan, firman Tuhan itu tepat, menyukakan hati, murni,
membuat mata bercahaya. Firman Tuhan itu lebih indah dari emas tua, lebih manis dari madu tetesan sarang lebah. Tidak ada pilihan lain untuk dapat menjalani hidup di dunia ini selain menggenggam firman yang indah dan yang manis itu, yang akan selalu membuat hati kita tenang dan damai. Tapi berapa sering kita menduakan itu, saudara? Memang kita dengar firman, memang kita saat teduh pagi hari, tetapi waktu yang lain kita pakai, saudaraku, justru untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang lain, dengan hal-hal yang bahkan duniawi, dengan hal-hal yang akan menghimpit firman Tuhan yang kita renungkan. Saudara, saya bukan bilang kita nggak boleh baca koran, dengar TV, berita dan sebagainya, atau hal-hal yang selain firman Tuhan. Tetapi berapa sering kita sungguh-sungguh bukan cuma sekedar merenungkan firman pada waktu kita membaca Alkitab, tetapi bahkan membaca apapun, kita kaitkan itu dengan firman Tuhan. Sehingga apapun bacaan kita, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, selalu kita kaitkan dengan firman Tuhan yang pernah kita belajar, yang pernah kita renungkan. Sehingga firman itu selalu terngiang-ngiang dalam setiap tindak tanduk kita. Kita genggam dengan erat, tidak kita duakan. Itulah dampak yang diberikan oleh firman kepada hati yang seperti tanah yang baik itu, yang menggenggam firman dengan kesungguhan. Yang terakhir, saudara, hati yang seperti tanah yang baik itu bukan cuma merindukan firman, mengakarkan firman, menggenggam firman, tetapi juga adalah hati yang menghidupi firman dengan kelimpahan. Tanah yang baik itu digambarkan setelah menerima benih itu, kemudian menghasilkan buah yang berlipat ganda. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Saudara, jadi sejak penciptaan dunia ini, yang dicatat dalam Kejadian pasal 1, setiap firman yang disampaikan Tuhan itu selalu tergambar seperti benih, yang hasilnya itu, saudaraku, berlipat ganda. Itu sebabnya Allah memerintahkan Adam, manusia pertama itu yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, untuk mengusahakan tanah sehingga benih yang Allah taburkan itu berlipat ganda. Tetapi Adam jatuh dalam dosa, sehingga sebagai akibatnya Adam gagal menghasilkan kelimpahan seperti yang Tuhan inginkan. Saudara, Matius pasal 7 ayat 16-20 Tuhan Yesus menegaskan bahwa dari buahnya lah seseorang itu akan dikenali. Apakah pohon yang menghasilkannya itu adalah pohon yang baik atau tidak. Jadi memang Tuhan bukan menginginkan sembarang buah, saudara, tapi buah yang seperti yang diinginkannya. Buah yang diinginkan itu adalah hasil dari hidup yang serius dengan firman. Jadi sekali lagi, saudara, bukan buah sembarang buah, bukan buah buatan, tapi buah yang natural, yaitu orang yang kesukaannya merenungkan firman, melakukannya, sehingga secara natural buah-buah itu mengalir keluar. Apa itu buah yang natural, saudara? Paulus menjelaskan buah yang natural itu di dalam Galatia 5, 22, 23, saudaraku, sebagai buah Roh Kudus. Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menyertai hidup anak-anaknya, sehingga melalui kehadiran Roh Kudus, kehidupan umat Tuhan itu boleh menghasilkan buah roh yang melimpah, buah yang dikehendaki Tuhan. Orang Kristen tanpa buah bukan hanya gagal untuk produktif, tapi sebenarnya orang Kristen tanpa buah menunjukkan kepalsuan rohani yang harus diwaspadai. So, di akhir renungan ini, izinkan seperti tadi di awal saya katakan, saya mengundang kita sekalian mengambil waktu untuk memohon Tuhan menyelidiki hati kita masing-masing, menyatakan kepada kita segala kekurangan kita, sehingga hati kita sungguh boleh dibersihkan dan diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang menyambut firman dengan kerinduan, mengakarkan firman dengan ketaatan, menggenggam firman dengan kesungguhan, dan menghidupi firman dengan kelimpahan. Itulah hati baru
yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya sebagai murid-murid yang sejati miliki melalui tahun 2022 ini bersama Dia. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati kita.